Perkenalkan, nama saya Charles Sarsoyo, Fakultas Teknik Sipil Universitas Pembangunan Indonesia akan menjelaskan mengenai mata kuliah Teknik Kegempaan dengan materi gempa bumi, contoh yang ada di Palu Donggala. Gempa yang terjadi di Palu dan Donggala nyatanya terjadi akibat fenomena tertentu dan berbeda dengan gempa Lombok. Tentu Anda tahu bahwa Indonesia terdiri dari berbagai jenis tanah, area, lahan, dan juga iklim serta cuaca. Maka fenomena atau bencana alam yang terjadi menjadi wajar dan berbeda. Untuk penyebab gempa Palu, ada alasan mengapa terjadi pergerakan tanah dan berlangsung bukan hanya sekali namun sampai berhari-hari dengan skala berbeda. Yang pertama, gempa Palu terjadi akibat area Palu dan Donggala yang berbeda di antara tiga area lempeng tektonik. Jelas, secara ilmu geografi terletak di area tersebut, maka akan sering mengalami penggeseran dan pergerakan tanah, utamanya Palu yang menjadi persimpangan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Menurut riset Hamilton, terdapat tiga patahan yang bisa menjadi penyebab gempa di mana patahan tersebut disebut patahan Palu Kuro, patahan Sadang, dan juga palung. Patahan ini bersifat vertikal dan adanya di area utara, sedangkan patahan horizontal terletak di area barat. Patahan Palu Kuro merupakan patahan yang akan selalu aktif dan juga tidak pernah tidur sampai saat ini. Terus yang terakhir, karena adanya likuifaksi atau pencairan tanah. Likuifaksi merupakan kejadian di mana air masuk ke dalam kontur tanah area tersebut dan bersatu menjadi lumpur atau tekstur menjadi cair, sehingga tanah dan kontur bergeser dan akhirnya menyebabkan longsor sampai tsunami. Palu dan Donggala memiliki tanah yang bersifat pasir dan memudahkan air masuk dan menyebabkan likuifaksi. Hal ini yang menyebabkan Palu dan Donggala mengalami gempa sekaligus bencana tsunami. Dampak yang paling terlihat atau terasa tentu saja area yang berantakan karena pergeseran aktif dan juga likuifaksi yang menjadi secara bersamaan. Sampai saat ini dampak akan dirasakan tertentu saja kerugian material dan kehilangan anggota keluarga yang bisa menyaksikan trauma atau ketakutan bagi masyarakat Palu dan Donggala. Selain itu, dampak dari pergesernya lempeng mengaktifkan beberapa gunung Merapi yang ada bukan hanya di Sulawesi saja, bahkan beberapa tempat lainnya. Hal ini masih diwaspadai. Selain itu, kerugian serta dampak yang akan dirasakan masyarakat adalah recovery atau kembali menjadi seperti sedia kala. Setelah mengetahui bahwa area Palu dan Donggala merupakan area yang sudah berkali-kali terkena gempa dan tsunami pada bertahun-tahun, lalu menjelaskan bahwa area tersebut memang tidak bisa ditempati dan hanya bisa ditanam hutan untuk mengikat tekstur tanah agar tidak bergeser. Terakhir yang harus diperhatikan adalah penanganan atau cara menanggulangi gempa bumi dan tsunami. Ada beberapa tahapan yang diberikan oleh pemerintah dan bantuan para relawan bisa menanggulangi gempa tsunami ini. Pertama, menyiapkan tempat untuk mengungsi. Semua rumah dan barang yang dimiliki oleh korban jelas sudah habis. Bahkan anggota keluarga mereka ada yang harus meninggalkan mereka atau bahkan hilang. Penanggulangan pertama tentu menyiapkan tempat untuk pengungsian yang aman dan jauh dari lokasi, terutama untuk gempa Palu dan Donggala yang masih rawan kembali terjadi, maka harus cepat mengungsi. Menyalurkan bantuan. Selanjutnya adalah menyalurkan bantuan untuk bertahan hidup. Jika Anda membaca berita, mungkin Anda tahu bahwa pernah terjadi penjarahan toko karena kekurangan bahan makanan di Palu dan Donggala. Sebenarnya hal tersebut wajar sebagai bentuk pertahanan diri, terutama yang memiliki bayan dan kecil. Yang ketiga, memberikan informasi terkini. Informasi sangatlah dibutuhkan, bukan hanya korban saja, tapi seluruh warga Indonesia. Dalam hal ini, media sangatlah penting perannya karena dapat membantu menyiarkan berita terkini akan
kondisi dari Palu dan Donggala, sehingga keluarga yang ada di luar Sultan dapat mengetahui informasi dari mereka. Yang terakhir, trauma healing dan pembangunan. Terakhir, penanggulangan yang bisa dilakukan adalah trauma healing dan pembangunan. Gempa Palu dan Donggala merupakan fenomena yang terjadi namun bukan karena sikap atau sebab manusia. Mau tidak mau manusia harus hanya bisa kembali hidup normal. Tentu didampingi dengan konsultasi agar trauma sedikit demi sedikit hilang, khususnya pada anak-anak. Mungkin itu yang saya bisa jelaskan mengenai em, materi teknik kegempaan. Eh, saya akan menjelaskan kesan saya berkuliah di kampus, yaitu khususnya kampus Unpi sangat bagus karena eh, kuliah ini mengajarkan kepada kita eh, memiliki etika yang baik dan eh, senantiasa kuliah ini mengajarkan apa bisa berkuliah sambil kerja. Mungkin itu yang saya bisa jelaskan. Terima kasih.